saat ini tujuan kita hanyalah memuliakan namanya. Pusatkan pikiran kita, pusatkan roh kita, bahwa kita ada dalam hadiratnya. Untuk kita berdiri, katakan ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar pahlawan-Mu, Allah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan.
memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami bersujud Bapa, mari kita katakan bahwa tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagi-Mu Tuhan. Kami bersorak bagi-Mu Yesus, kemuliaan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud di bawah tanda-Mu. Kami sujud di bawah kaki-Mu. Kami mengatakan kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami berseru, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah Engkau.
membaharui kami, rohmu yang membuat kami berkobar-kobar, rohmu yang membuat kami haus akan hadiratmu. Dan saat ini Tuhan, kerinduan kami sama dengan jemaatmu untuk menyatakan kebaikanmu, untuk menyatakan keagunganmu. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan namamu dengan sepenuh hati kami, dengan sekuat tenaga kami, sebab kami percaya saat namamu ditinggikan, kuasamu dinyatakan. Kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang sakit Engkau sembuhkan. Ada perkara yang besar dalam setiap pujian. Mari berkati ibadah kami ya Bapa. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir dengan kami, menjamah kami, maupun dalam setiap kebenaran firman yang disampaikan. Kami mau terima, kami mau ambil, kami mau nyatakan itu menjadi bagian kami. Dan juga kami bersatu hati, mengikat, mengusir, membuang setiap roh jahat, penghulu-penghulu udara yang mencoba mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau keluar dari pikiran kami, Engkau keluar dari tempat ini, karena tempat ini penuh dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati Tuhan dengan puji-pujian kita, sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Surga terbuka memberi kuasa buat saudara dan saya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Surga terbuka memberi kuasa, membuatku dapat berkata Amin, amin, amin. Tuhan yang ku sembah, Kau pernah meninggalkan. Dia selalu ada besertaku. Katakan segala perkara, Segala perkara dapat di dalam Dia kekuatanku, di dalam Dia kekuatanku. Tuhan yang Ku sembah, Kau pernah meninggalkan. Dia bangkit Untuk membelaku, membelaku. Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang terbuka langkahku, Kau Tuhan yang memenangkan. Mari kita pastikan bahwa kita hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu, menyatakan Engkaulah Tuhan yang Haleluya. surga terbuka memberi kuasa, membuatku dapat berkata Tuhan yang ku sembah, tak pernah meninggalkan. Dia selalu ada. Selalu ada besertaku. Segala perkara, Segala perkara dapat aku. Di dalam Dia kekuatanku. Tuhan yang Ku sembah, tak pernah meninggalkan.
katakan bersama-sama. Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang. Mari sekali lagi kita katakan, oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bersorak bagi Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang itu sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku
kasih Tuhan. Amin, amin. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Yesus datang telah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang selalu menjaga kami sehingga kami sehat, kami baik-baik saja, kami diberkati oleh Tuhan, kami dilimpahi oleh kasih karunia-Mu ya Bapa, sebab Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai diri. Mari siapa untuk kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susah.
Saudara sehat? Amin, semangat. Haleluya. Saya berharap saudara tetap ada dalam kemurahan Tuhan, saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara tetap bersuka cita, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam hati saudara. Haleluya. Di masa-masa ini, saudaraku sekalian, dibutuhkan sukacita yang besar, semangat, aktif. Amin. Haleluya. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir. Terpujilah Tuhan, kita masih memperoleh kesempatan untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita ucapkan ikrar pelaku firman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terus pertahankan semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya masih dalam rangka menyampaikan kebenaran tentang hidup yang memiliki pengertian. Ya, minggu lalu kita mendengar khotbah tentang kekuatan pengertian. Kalau kita punya pengertian, maka pengertian itu akan memberi kekuatan kepada kita. Kita menjadi lemah oleh karena kita tidak memiliki pengertian. Saudara-saudara, kita harus menggunakan kekuatan-kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Karena itu pada hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dengan pengertian. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dengan pengertian. Ya, saudara-saudara, hidup jangan dijalani dengan hawa nafsu. Hidup jangan dijalani dengan keserakahan. Hidup tidak boleh dijalani dengan kebebalan. Apalagi hidup tidak boleh dijalani dengan dosa. Amin. Itu semua adalah sumber masalah, sumber penyakit. Ya, rumah tangga tidak damai, banyak masalah, sakit, kekurangan, semuanya itu akibat dari kita salah mengelola hidup kita. Saudaraku sekalian, firman Tuhan memberikan janji kepada kita, janji keselamatan, janji kesembuhan, janji kelimpahan, janji kekuatan, janji masa depan yang cerah. Saudara-saudara, semua itu tidak terjadi secara otomatis. Saudara dan saya harus mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Amin. Karena itu saudara-saudara, kita harus mengerjakan iman kita dengan aktif. Katakan aktif. Ya, jangan ada yang beribadah dengan pasif. Jangan ada yang beriman dengan pasif.
karena saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tanyakan dulu di dalam hatimu. Aku sudah aktif belum ya? Kalau belum, pasti jawabannya adalah kalau kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan karena kita kurang aktif. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pertama-tama mari saya ajak kita semua membaca Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Mari kita membaca bergantian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." "Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai di sini pembacaan kita. Haleluya. Setiap kali baca ini saudara-saudara, rasanya kepengen nangis. Ya, saya harus tarik nafas 3 kali supaya ngomongnya biasa lagi. Kalau kita mengerti cerita ini luar biasa. Yusuf itu anaknya Yakub. Ya. Pada suatu hari Yusuf itu dianiaya oleh kakak-kakaknya sendiri, dijual ke pedagang sebagai budak. Sampailah Yusuf ini di Mesir jadi budak
bukan karyawan, bukan pegawai, budak, itu beda sama sekali. Tidak punya hak dirinya sendiri. Kemudian setelah dia hidupnya baik, menjadi budak, dia masih difitnah lagi sampai dia harus dipenjara. Setelah dipenjara, Tuhan menolong dia mengartikan mimpi Fir'aun dan kemudian dia diangkat menjadi raja di Mesir. Untuk mengatasi kelaparan yang akan terjadi selama 7 tahun. Saudaraku sekalian, kelaparan itu begitu hebat di negeri Mesir dan tetangga-tetangganya. Sehingga saudara-saudaranya dari luar negeri ya datang beli gandum di situ. Ketika Yusuf lihat saudara-saudaranya, campur aduk hatinya. Ya seneng, ya susah, ya pasti jengkel. Betul? Kalau dia manusia seperti kita, pasti ada perasaan negatif dan positif. Saudara-saudara, sampai beberapa kali mereka beli gandum, tibalah hari saat di mana kita baca ini tadi. Yusuf telah membuat sebuah keputusan setelah berhari-hari, berbulan-bulan merenungkan. Kemudian dia membuat satu keputusan, yaitu setelah dia memperoleh pengertian dari Tuhan. Pengertiannya apa? Tadinya bisa saja perasaan, ini saudara-saudaraku ini yang menganiaya aku, yang menyebabkan aku susah. Mereka ini jahat-jahat, kok tega ya mereka. Ya, aku bisa balas berkali-kali lipat. Ya, dia bisa terharu, dia bisa menangis, dia bisa bermacam-macam. Sampai akhirnya dia mengambil satu pengertian dari Tuhan. Apa pengertiannya? Ini memang sudah rancangan Tuhan. Untuk membawa aku mendahului keluargaku ke Mesir. Agar supaya aku bisa memelihara dan memperpanjang hidup keluarga kita. Jadi dia tidak menyinggung, tidak mempersoalkan bagaimana dia jadi budak. Tidak ada kalimat, ngerti nggak sih lu? Gua waktu lu jual jadi budak menderita tahu? Tidak ada. Ya, dia tidak mengungkit sama sekali, saudara-saudara, dan dia mendapatkan pengertian. Jadi bukan kamu yang kirim aku ke Mesir, tetapi Tuhan yang kirim aku ke Mesir. Saudara-saudara, Yusuf hidup dengan pengertian. Ya, sehingga persoalan yang hebat itu, sekalipun saya sudah tahu dan bisa cerita luar kepala, tapi tiap kali baca peristiwa ini, hati ini selalu terharu, saudara-saudara. Ya, karena itu kalau dibayangkan memang, betul? Saudaraku sekalian, persoalan yang begitu luar biasa, kejadian yang begitu menyakitkan, selesai dengan mudah. Oleh karena hadirnya pengertian. Pengertian itu punya kekuatan yang dahsyat.
Dan mereka tidak punya persoalan. Setelah itu beres semua, saudara-saudara. Begitu gampangnya penyelesaiannya. Tidak ada dendam turun-temurun, ya, seperti di film silat itu. Tidak ada kedengkian, sakit hati, kutuk, tidak ada. Semua selesai dengan pengertian. Jadi saya ingin ajak kita semua, ayo hidup dengan pengertian. Mau? Ada satu video yang mungkin bisa menolong kita. Ini keledai mau keluar, saudara-saudara. Kepalanya dulu, kakinya nyangkut, enggak bisa, balik lagi enggak bisa. Ada satu keledai yang punya pengertian. Kok keledai bisa punya pengertian ya? Padahal katanya keledai itu bebal. Ya, keluar gampang. Ya, haleluya. Mereka punya persoalan. Coba itu kalau nggak pakai pengertian ditendang-tendang, ya pagernya itu nggak bisa keluar-keluar. Begitu juga hidup kita. Kita punya banyak persoalan. Yang mana persoalan itu sebetulnya keluar dari dalam diri kita sendiri. Bukan karena ada orang menyusahkan hidup kita. Hanya masalahnya kita tidak menjalani hidup ini dengan pengertian. Kita menjalani hidup ini dengan bebal. Kita menjalani hidup kita dengan gelap. Kita punya prioritas yang salah. Kita menganggap pengertian itu tidak berharga. Uang, emas, perak itu yang berharga. Kita salah hidup. Jadi banyak persoalan. Sekarang saya ingin jemaat GSJA Haleluya masuk fokus dalam satu kehidupan yang menggunakan kekuatan pengertian untuk jalani hidup kita sehari-hari. Amin. Kalau saudara kepengen hidup diberkati, saudara harus fokus mencari pengajaran tentang berkat. Jalani. Maka janji Tuhan berkat itu akan sampai kepadamu. Kalau saudara kepingin sehat, saudara harus fokus kepada janji Tuhan tentang kesembuhan, tentang kesehatan. Maka saudara akan sehat. Kalau saudara kepingin kuat, maka saudara harus belajar tentang janji Tuhan, tentang kekuatan. Jadi enggak terjadi dengan sendirinya. Kalau saudara kepingin bijaksana, saudara kepingin hidup baik, hidup bahagia, hidup tentram, damai sejahtera, yuk belajar tentang pengertian. Izinkan pengertian menjadi pengemudi hidup kita. Amin. Ya. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, ada ayat-ayat yang bagus untuk kita baca, yaitu di dalam Amsal. Ya. Mari kita baca bersama-sama Amsal 9 ayat 6, 1, 2, 3. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikuti jalan pengertian. Amsal 14, 29, orang yang sabar
besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amsal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Amsal 19 ayat 8, siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Amsal 28 ayat 16, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Ya, saudaraku sekalian, bacalah di dalam Alkitab saudara tentang pengertian. Caranya, buka Alkitab elektronik saudara, kemudian searchinglah, tulis pengertian. Maka akan keluar dari Kejadian sampai Wahyu ayat-ayat tentang pengertian. Begitu caranya belajar. Ya, Alkitab membukakan rahasia kepada kita. Mengapa orang hidup begini? Karena bodoh. Mengapa orang hidup begitu? Karena bebal. Mengapa orang suka marah-marah? Karena dia tidak mengedepankan pengertian. Mengapa orang tidak menghargai pengertian? Karena cinta perak dan cinta emas. Ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya. Penjelasannya begini. Lihat gambar di depan. Orang yang satu otaknya isi dengan pengertian. Dari ilmu pengetahuan, dari firman Tuhan, ya. Sehingga ketika dia mau melakukan segala sesuatu, dipikir dulu. Betul? Kalau ada sesuatu yang tidak benar, jangan lantas bingung. Ya, jangan lantas berarti kamu yang salah, gara-gara dia ini, itu, dan lain sebagainya. Jangan. Tunggu, cari penjelasannya dulu. Kenapa sih orang itu kok ngomongin aku begini? Ya, jangan langsung marah, jangan langsung emosi. Amin. Cari ceritanya dulu. Kenapa dia ngomong begitu? Kalau ada penjelasannya dan engkau mengerti, itu semua hal yang bukan masalah sebetulnya. Ya. Tapi orang kalau kepalanya gelap, yang sebelah sini, tidak ada isinya, bodoh, bebal, menyelesaikan persoalannya dengan membeberkan isi hatinya lebih dulu. Marah, ya, maki-maki, ngomong ndak benar. Betul? Sebetulnya itu bukan malah menyelesaikan masalah. Itu malah nambah masalah. Nambah masalah untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Dengar baik-baik. Kalau saudara mengulang-ulang firman dalam pikiranmu, merenungkan siang dan malam, maka hidupmu akan mendapat pengertian tentang damai sejahtera, tentang kemenangan. Kalau engkau setiap saat, setiap waktu
memikirkan hal-hal yang positif, saudara ulang. Itu akan menghasilkan emosi positif. Ini pengertian ini saudara-saudara. Sebaliknya, jika pikiranmu mengulang-ulang hal-hal yang negatif, maka saudaraku sekalian, engkau akan menuai emosi negatif. Ya. Dan emosi negatif kalau terus dipelihara akan menghasilkan sakit penyakit, akan menghasilkan pekerjaan roh jahat, akan menghasilkan kemalangan. Jadi sebetulnya orang kalau kepalanya ada isinya, dia mau diteriakin model apa, dia tenang aja, nggak ngaruh. Ya, kalau saudara memikirkan kesalahan orang, kebencian, kedengkian, diulang-ulang, saudara akan menuai ketidaknormalan di dalam hati dan pikiran saudara. Orang itu jangan sering-sering susah. Orang itu jangan sering-sering marah. Orang itu jangan sering-sering emosional. Yang negatif maksud saya. Kenapa? Saudara akan menjadi abnormal. Ya, Tuhan berkata, jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Saudara tabur gandum, tuai gandum. Saudara tabur mangga, menuai mangga. Tidak ada orang menabur lalang, menuai gandum, itu tidak ada. Ini sudah hukum. Hukum itu tidak bisa dirubah. Sama seperti gravitasi. Saudara lempar barang ke atas, dia akan jatuh. Itu hukum. Jadi saudaraku sekalian, kalau mau bahagia, mau hidupmu baik-baik saja, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan hal-hal yang positif-positif. Bicarakan hal-hal yang baik. Kalau masuk pikiran negatif, lupakan. Tidak perlu dipikirin. Jika saudara masih terganggu, cari pengertiannya. Ya, saudara-saudara, jika saudara susah, cari pengertiannya. Apa sih yang disebabkan aku susah? Loh, tidak ada apa-apa kok aku susah. Nah, hati-hati. Berarti engkau sudah mulai menuai dari tanamanmu yang kemarin. Atasi dengan pengertian. Amin. Bicara, hidup dan mati manusia ditentukan dari lidahnya. Salah ngomong harus dibatalkan. Jangan menganggap omongan yang salah itu benar. Kalau saudara terbiasa seperti itu, saudara akan susah sendiri. Emosimu jadi labil, jadi tidak stabil. Ya, karena itu, kalau tidak bisa ngomong benar, diam. Itu lebih baik. Nah, tapi aku kepengen ngomong, ya omonglah yang baik. Amin. Ya. Kalau tidak, masa tuamu engkau akan mengalami hal-hal yang menyedihkan. Bukan Tuhan tidak tolong, bukan Tuhan tidak pelihara, bukan Tuhan tidak sembuhkan. Tapi karena kita sendiri menanam lalang
saudara akan menuai lalang. Tanamlah gandum, saudara akan tuai gandum. Tanamlah pohon ara, engkau akan menuai buah ara. Amin. Ya, saudaraku sekalian, karena itu hiduplah dengan pengertian. Caranya, apapun dari mulai bangun tidur, apapun yang akan engkau kerjakan, pikir dulu. Ini bermanfaat enggak? Ini akan membawa dampak apa? Ya, positif atau negatif? Kalau positif, kerjakan. Kalau negatif, jangan dikerjakan. Kalau saudara sengaja melakukan yang negatif, sampai pada suatu hari yang negatif itu tumbuh, dan engkau menuai, ya sudah jangan mengeluh. Sportiflah. Ya, saudaraku sekalian, kalau engkau tidak pernah menuai yang baik, coba selesaikan, pikirkan, iya ya, enggak pernah nabur baik kok mau tuai baik, dari mana? Enggak akan pernah ada. Kalau kamu susah, pikir, apa yang menyebabkan susah? Oh, karena kata orang. Ya, pikirkan kebenaran, mengapa saya mesti mendengarkan kata orang? Sampai saudara mendapatkan pengertiannya, maka saudara akan bebas dari penindasan-penindasan. Amin. Saudara mau kerja, pikir. Jangan spekulasi, jangan gambling, jangan berkata pokoknya, nanti kamu juga akan menuai pokoknya. Aku senang begini, pikir. Kesenanganmu akan menuai kesusahan atau kesenangan. Pikir. Ya. Ketika engkau kekurangan, pikir. Kenapa aku kekurangan? Ketika engkau tidak bisa bergaul dengan orang lain, kenapa saya tidak bisa? Pikir. Semua ada penjelasannya. Amin. Saudara-saudara, ketika engkau hidup dengan pengertian, maka engkau akan mendapat berkat dari pengertian. Amin. Ini mutung tak mau. Tuh. Ya. Kalau dia tidak keluar, tunggu sebentar. Jangan tiba-tiba dibanting. Mahal, saudara. Ya. Jangan buru-buru mulut saya ngata-ngatain. Tunggu. Ada penjelasannya. Saya suka lihat Alex melakukan hal yang positif. Apa? Dia suka dengerin YouTube, komentar-komentar orang tentang sesuatu produk. Ya, seperti contohnya kita disumbang kamera ini, saudara-saudara. Ya, sebelum beli, dia browsing, ya, lihat, dengar orang ngomentari produk ini. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalau terjadi begini bagaimana dan lain sebagainya. Ya, dengerin. Sehingga memutuskan untuk beli ini. Kalau saya punya persoalan, punya masalah yang saya tidak bisa selesaikan, saya tanya sama dia juga tidak bisa. Tunggu, katanya. Dia buka YouTube, dan kemudian dia cari pengertian tentang yang kita tidak ngerti itu.
Setelah ngerti, oh gampang saja. Kok enggak ada amen sih? Hah? Enggak suka mikir? Hah? Segala sesuatu ada penjelasannya. Ya, saudara-saudara, beberapa bulan terakhir ini saya punya pekerjaan sekitar las mengelas. Bikin wastafel ya dari besi-besi. Ada satu masalah. Ya, setiap kali jadi wastafel itu tidak pernah tenang gini, selalu goyang. Jadi kakinya itu tidak sama, saudara. Jadi selalu duglak-deglik. Tukang lasnya saya kasih tahu, ini loh, mbok diperbaiki. Nggih Pak, ya, nggih Pak. Tapi tetap aja kakinya tidak sama. Sekarang dibuat di rumah dia. Lantainya rumahnya dia itu tanah. Sampai sini duglak-dugliknya lebih kencang, saudara-saudara. Saya bilang ini kalau di rumahnya dia seimbang, nggak apa-apa saya bilang. Iya, wong lantainya tanah, ya kan? Nggak rata. Kemudian saya bukan tukang las, tapi saya bisa mikir. Halo? Saudara percaya enggak saya bisa mikir? Coba ngomong dong. Saya bisa mikir. 1, 2, 3. Lebih percaya diri. Ngomong yang mantep. Saya bisa mikir. 1, 2, 3. Tak pikir. Ya, Pak Sony itu yang ngelas. Dia kalau pasang satu tangkai, itu pakai siku, ya, alat siku gitu. Dia tempelin, ke sininya lurus, tapi dia menceng ke sana, jadi sininya tidak lurus, ya kan. Jadi itu sambil dipegangi, sambil goyang-goyang tangannya gini, terus dilas. Pikir, ya bener lama kalau gini, dan pasti hasilnya tidak lurus. Saya pikir berhari-hari gimana caranya. Akhirnya saya buatkan kotak. Ya. Yang lurus. Ya Pak Sony juga yang bikin. Lurus, saya bilang bikin begini, lurus. Nah, sekarang kalau pasang ini cukup ditempelin kotaknya ke situ. Cek. Dia tinggal pegangin, set, las. Cepat dan bagus. Mikir. Ini bukan cak lontong. Atau yang cocok khotbah cak lontong ya hari ini. Mikir. Amin. Berkat dari berpengertian, hidupmu akan lebih mudah. Ya, saya juga sedang belajar tidak berdebat, tidak eyel-eyelan sama orang. Ya, kalau orang ngomongnya sudah nggak benar ya udahlah stop. Sombongnya gini, levelmu masih jauh di bawah saya. Tapi itu bukan firman Tuhan. Tapi itu memotivasi saya untuk tidak ngomong sama dia. Ngomongnya ngalor ngidur nggak benar. Ya. Alasannya berbagai macam, kayak pinter-pinter. Tapi sebetulnya kosong. Kalau saya debat, berantem. Ya, saudara-saudara, daripada berantem, ya sudahlah saja. Enggak level. Halo? Boleh.
Tapi itu sombong, saudara-saudara. Yang agak rendah hati, ya, pakai firman Tuhan. Amin. Alkitab memberi banyak petunjuk kepada kita untuk tidak berbantah-bantah. Amin. Ya. Orang mau ngomong, ya sudahlah pahami saja. Orang ini sedang butuh ngomong. Dia terlatih ngomong, dia punya keyakinan dirinya rendah. Kalau ndak ditempeli kata-kata ribuan, dia rasa tidak pede. Kalau tidak dikasih aksesoris, jujur aku katakan kepadamu. Ya. Kalau memang jujur benar, rasa tambahi jujur. Hati-hati loh kalau ikut-ikut orang ngomong, saudara-saudara. Barangkali beberapa kita hanya ikut-ikutan. Jujur, Pak. Ya, kalau bisa orang percaya sama kita tanpa kita ngomong jujur. Sebab dengan kamu ngomong jujur, kamu malah dicurigai. Oh, sebetulnya enggak jujur, tapi mau dinilai jujur. Jadi ditambahi jujur, saya katakan kepada Anda. Hati-hati kalau ikut-ikut. Ya. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Segala sesuatu dicarikan pengertiannya. Tuhan kok bilang suruh saya sukacita sih? Wong situasinya tidak bisa menyebabkan sukacita kok disuruh sukacita. Saya cari pengertiannya. Iya ya, disusahi, ya utang ndak lunas sendiri. Iya toh? Dimaki-maki, malah saya tambah jengkel sendiri, tambah dosa. Iya toh? Saya ngomong apa tadi? Ya sudahlah. Kita tidak usah susah. Jangan berorientasi kepada apa yang di sekitar kita. Berorientasi kepada Tuhan yang ada di dalam hati kita. Sukacita. Amin. Jadi hidup ini lebih mudah. Kalau saudara benci sama orang, dilukai orang, enggak senang, saudara jangan ingat-ingat, jangan diulang-ulang. Peristiwa 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, engkau ingat-ingat, edan saudara-saudara. Loh iya, hal yang tidak menyenangkan itu, jangan diulang-ulang. Yang menyenangkan saja diulang-ulang. Bakmi goreng seafood, ya, sate kambing, tempe penyet, itu bayangkan, nanti kan gendut kayak gini. Ya, saudara-saudara, kalau hal yang sakit hati dibilang orang gini karena gitu, jangan. Amin. Hidupmu akan susah. Ayo, pengertian akan membuat hidupmu lebih mudah. Yusuf menyelesaikan persoalan dengan saudara-saudaranya, simple, singkat. Yang kedua, berkat dari berpengertian, hidup bersama lebih harmonis. Kalau Yusuf itu nyimpen sakit hati, boro-boro ngundang orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dia pasti akan ingat, ini dulu yang mukul saya, ini dulu yang masukin saya ke sumur, ini dulu yang, ya. Sekarang aku suruh baik sama istrinya, anak-anaknya, pret. Tidak. Itu tidak ada di kepalanya Yusuf. Jadi lebih harmonis.
manusia itu makhluk sosial. Kita harus canggih dalam bersosial. Terutama dalam mengerti orang lain. Orang yang tidak bisa bersosial adalah orang yang lemah dalam mengerti orang lain. Ya, kalau saudara mikir sampai memahami, itu namanya mengerti orang lain, hidupmu jadi mudah. Enak dimengerti Pak daripada mengerti orang lain. Oh jangan salah, saudara salah. Kalau engkau hidupmu ingin dimengerti, makin tua hidupmu akan makin susah. Kenapa? Sebab orang yang mengerti kita makin habis. Makin tidak ada. Ya? Siapa orang mau mengerti kita? Dan kalau orang-orang yang dekat dengan kita tidak mau mengerti kita, tidak punya kekuatan untuk mengerti kita. Ya? Bahasa Ibraninya, engkau iso keloro-loro. Ya? Manusia itu makhluk sosial. Jadi milikilah pengertian. Kamu bisa hidup bersama lebih harmonis. Kalau engkau punya pengertian lebih banyak, ya, omahe reget ya kowe sing nyapu, ora duwe duit ya kowe sing golek duit, ora ana masakan ya kowe sing masak, ya toh? Listrike mati ya kowe sing dandani. Loh kok enak Pak orang lain tinggal numpang aja. No. Lebih enak yang ngerjakan. Engkau bebas dari segala sesuatu. Karena sudah mengerjakan bagianmu. PR itu kalau dikerjakan rasanya tenang. Ya, saya tahu banget rasanya sebab saya murid yang suka ngerjakan PR di menit terakhir. Saya ya heran, otak saya pinternya itu 10 menit terakhir. Jadi saya ngerti banget itu. Makanya kalau sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya udah selesai, aman. Aman. Ya, saudara-saudara, jangan terlalu banyak utang dimengerti orang. Nanti lama-lama kamu jadi orang aneh. Ya, anehnya di mana Pak? Lama-lama, kalau engkau disebut tidak berpengertian, ora trimo. Betul? Kalau tidak terima, engkau mulai ngarang cerita. Kayak Pak Harto. Ya. Kalau sudah ngarang cerita, engkau menganggap yang tidak ada itu seperti ada. Engkau mulai menganggap yang tidak baik itu seperti baik. Jadi engkau menggambarkan dirimu bukan dirimu. Aneh. Tadi saya bilang apa? Karena menabur keabnormalan, maka engkau akan menuai menjadi abnormal. Mengerti orang itu gampang kok saudara-saudara. Ya, asal engkau ambil pengertian-pengertian tertentu, ulang-ulang. Misalnya, ya, kalau kita terbiasa tidak suka diomongin orang,
ambillah sebuah pengertian. Saya punya pengertian tentang itu. Kalau Amir ngomongin saya, sebetulnya yang sedang abnormal adalah Amir. Dia lagi sakit, dia lagi punya masalah, maka dia ngomongin tentang kejelekan saya. Jadi bukan saya yang jelek. Bahkan yang pimpin pujian tadi kalau ngomongin yang jelek tentang saya pun mikirnya sama. Thomas lagi hangat apa ya gitu. Kok dia ngomongin yang jelek tentang saya? Dia lagi punya masalah apa ya? Dan kalau ditelusuri, sebetulnya pasti akan ketemu. Loh, biasanya dia ngomong yang baik tentang saya, kok sekarang ngomong yang jelek. Oh, ini tersinggung. Kemarin tersinggung dia. Ya, dia maunya soto daging, saya ajaknya soto ayam. Nah, jadi masalah. Sebetulnya kalau dicari-cari itu ketemu. Ada pengertian. Nah itu ulang. Sampai masuk, maka engkau enggak akan masalah kok. Hidup sama siapa saja tidak ada masalah. Engkau bisa mengerti. Ya, loh makanan di meja kok mesti habis toh. Aku ragu mana toh. Enggak apa-apa. Engkau lama-lama bisa mengerti kok. Oh ya memang seisi rumahku doyan makan. Lagi sehat semua. Jadi ya sudahlah. Saya ini bapak seneng kalau anak-anaknya makan banyak. Ben lemu-lemu. Ojo sing lemu bapak itu wae. Jadi kita coba mengerti sehingga kita harmonis. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Jangan membiasakan ngomong-ngomong yang keliru. Berkat berpengertian, hidup lebih humanis. Apa toh Pak humanis? Lebih memanusiakan manusia. Saudara kepingin dihargai orang enggak? Hah? Siapa yang kepingin dihargai orang? Angkat tangannya. Jangan sampai ada yang tidak angkat tangan, kalau saya tidak menghargai, saudara jangan tersinggung ya. Semua orang kepingin dihargai. Amin. Jadi hargailah orang lain. Jangan pernah menilai dirimu lebih tinggi dari orang. Jangan menilai orang lain lebih rendah. Ya. Kalau kita belajar menghargai orang, ini filosofi orang dunia. Leluhur orang-orang Cina itu berkata, ya, lakukan apa yang kamu ingin orang lain melakukan kepada kamu. Jangan menyakiti kalau kamu tidak mau disakiti. Betul? Kalau firman Tuhan jauh lebih tinggi dari itu. Kasihilah musuhmu. Ya. Jadi walaupun bakar, keji, gereja itu tidak demo, tapi mendoakan. Doanya saja bagus, bukan supaya mati terbakar, tapi supaya diampuni dosanya. Supaya sadar. Amin. Kristen. Ya. Saudaraku sekalian, mari kita hormati orang. Sebetulnya kalau kita mempraktekkan, karena saya ingin dihormati, maka saya menghormati orang. Itu sudah beres kok hidup ini. Ya. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan itu kan kita suka merendahkan orang. Kita suka menyombongkan diri. Kalau saya ngomong sombong-sombong kan saudara nggak enak toh dengarnya. Betul?
Kalau saya ngerendahin saudara, saudara juga enak kan dengarnya. Udahlah Pak, jangan kita lah. Kalau saya ngerasani orang lain sampai sejelek-jeleknya, saudara kan ya tidak tahan tau dengar. Jadi saudaraku sekalian, mari kita punya pengertian. Hidup dengan pengertian. Ya, jangan semau-maunya sendiri. Kalau sampai kita menuai yang semau-maunya, itu ya karena hasil dari taburan kita sendiri. Selama kita masih hidup, hiduplah untuk hari ini. Amin. Menjelang umur saya 60 tahun, saya mendapat berkat pengertian. Bukan berkat warisan, bukan berkat uang. Ya, tadinya saya berpikir, saya mau 60 tahun saya tak pensiun dini. Ya, saya paling nanti mengerjakan, ya bikin-bikin pelatihan, saksi-saksi, ya menginjil dan lain sebagainya. Tapi rasanya kok kurang menarik itu saudara-saudara. Saya menjelang 60 tahun ini ada satu tulisan yang saya baca. Saya pernah ngomong sama saudara. Dilihat dari hasil survei sekarang, orang bisa produktif, memiliki hasil kerja yang terbaik, itu adalah umur antara 60 sampai 70 tahun. 70 sampai 80 tahun juga masih memungkinkan dengan data-data ini. Waduh, pengertian ini bagus banget pikir saya. Tak omongin terus. Ya. Jadi saya masih akan menyambut umur saya ke depan dengan semangat, dengan antusias, tidak loyo. Aku tidak mau berhenti, aku tidak mau pensiun, aku tidak mau lelah, aku mau kuat, aku mau berdaya, aku mau produktif. Amin. Dari mana? Dari pengertian. Ya, saudara jangan cuma nulis-nulis yang baik dimasukkan ke sosmed, tapi saudara sendiri nggak ngerti tentang itu. Saudara sendiri tidak diberkati, tidak saudara pakai sendiri. Ya ini kan memberkati orang Pak, supaya orang bertobat, diselamatkan, aku enggak. Jangan. Supaya orang jadi baik, supaya aku tetap jelek. Jangan. Pakai untuk dirimu. Itu kekayaan. Itu sangat berharga. Lebih dari emas, lebih dari perak. Kata Amsal, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kasih setiamu terus tercurah atas kami. Kami mau belajar hidup dengan pengertian, bukan hidup dengan kebodohan, bukan hidup dengan hati yang bebal. Kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, jemaat-Mu semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar tidak ada seorang pun yang mengabaikan, tetapi firman-Mu masuk di dalam tanah hati yang baik, di dalam nama Yesus. Roh Kudus menerangi pengertian kami, sehingga tidak lagi gelap. Pengertian kami terang oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami berjalan dengan hati-hati, kami berjalan dengan berjaga-jaga, kami memiliki hati yang bijaksana, kami memiliki pengertian yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi mereka, mereka mendapatkan kekuatan dari pengertian dengan luar biasa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Mereka mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Mereka mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan. Mereka mendapatkan
pengetahuan dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus, sukacita, kesembuhan, kesehatan, kelimpahan terjadi atas sidang jemaat-Mu. Demi nama Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Untuk itu dipersilahkan saudara-saudara menyiapkan roti dan anggurnya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang besar. Sekarang kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Mari Tuhan Yesus, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Urapilah hamba-Mu semua, layakkanlah, sucikanlah. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati roti dan anggur yang ada di tempat ini dan juga yang ada di tempat jemaat-Mu masing-masing di rumah mereka. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan tercurah atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang menerima makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi. Yang minum anggur ini mereka tidak akan haus lagi, sebagaimana kata firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah saudara-saudara, kita pegang roti dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dan nanti baru kita akan makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita angkat cawan ini. Darah Yesus lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Tidak perlu dibuka lebih dulu, mari kita berdoa setelah saya membacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama, kita buka, dan kemudian kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang rela mati dan bangkit bagi kami. Tidak ada keselamatan selain di dalam-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Kau memberikan perjalanan iman kepada kami untuk kami lewati mencapai tujuan masa depan yang penuh harapan.
yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar kiranya melalui perjamuan kudus pada hari ini, Tuhan menjamah setiap kami, sehingga setiap hari hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur untuk karya Tuhan di kayu salib. Setiap hari kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Setiap hari kami percaya, kami menerima di dalam batin kami, di dalam hati kami, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus terjadi atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biar kiranya setiap jemaat-Mu melalui perjamuan kudus ini, kami semua Tuhan memiliki kesadaran, pertumbuhan untuk mengembangkan sumber daya ilahi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, saudaraku sekalian, engkau yang ada di rumah, percayalah bahwa engkau sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu. Jika engkau sakit, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan atas tubuhmu sekarang ini. Jika engkau dalam kesulitan, pergumulan, tekanan, pertolongan Tuhan sudah terjadi atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu setiap hari atas segala dosa. Tuhan memberi kemenangan kepadamu setiap hari atas roh-roh jahat dan setan-setan. Tuhan sudah memberi kemenangan kepadamu setiap hari mengalahkan sakit penyakit. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepadamu untuk mengalahkan segala kutuk, sehingga hidupmu diberkati, hidupmu memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah terjadi atas hidupmu, sedang terjadi dan akan terus terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian ini, kita naikkan pujian. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, lah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi. Amin, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, Engkaulah sumber kekuatan hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, kami hidup di dalam firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing, rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Diberkati Kau dengan umur panjang, kesehatan, kesembuhan, yang sekolah, yang kuliah diberkati, pekerjaanmu diberkati, kebutuhanmu dicukupi. Di dalam nama Yesus, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, Kau memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi mereka, Tuhan memberkati. Demi nama Yesus, seorang pun
Tidak akan ada yang mengalami kekurangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sekarang jemaat Tuhan pulanglah, terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin.